Desa tertinggi di Pulau Jawa, Sembungan Village, sunrise tercantik di Asia. Ini adalah gapura ketika kita masuk ke Desa Sembungan untuk menuju ke Sikunir dan Telaga Cebong. Kita akan memasuki sebuah gapura tugu namanya ini. Oke, karena kita berdekatan dengan sebuah gapura tugu, maka di samping Hampat ini adalah akses masuk ya, tapi Hampat nggak akan lewat sini. Lebih enak lewat sini karena akses utamanya sebenarnya adalah di sini, sehingga signboardnya pun juga diletakkan di sini. Ini adalah Villa Tugu Langit Sikunir, sebuah villa dan juga ada homestay. Total ini ada 23 kamar. Jadi aksesnya bagus banget, dalam artian di pinggir jalan. Dan yang lebih menarik, di belakang dari tulisan welcome tadi, ini adalah kalau kita keluar dari Tugu Langit ini atau dari Gapura Tugu, tulisannya selamat jalan, semua warga desa selalu merindukanmu untuk kembali. Desa Sembungan. Woi, keren, indah banget. Dan nggak kalah jauh dengan keindahan alam di sekitarnya. Wah, ini juga ada pembangunan, nggak tahu pembangunan apa, apakah juga akomodasi atau apa, kurang tahu lah Hampat. Dan alhamdulillah hari ini cuaca lagi bagus, jadi pegunungan-pegunungan pemandangan ini tidak ketutupan dengan kabut seperti itu. Oke, di Villa Tugu Langit Sikunir ini, selain memiliki sebuah private parking, jadi memang parking ini, area parkirnya ini adalah hanya diprioritaskan untuk tamu saja. Jadi untuk yang tidak menginap itu tidak diperkenan untuk sekedar parkir kendaraan di sini. Demi kenyamanan tamu yang menginap di Tugu Langit Villa Sikunir. Kemudian juga sudah ada free wifi, private balkon, dan water heater. Seperti itu. Ada kontak personnya, bisa kalian catat kalau kalian ingin menginap di sini. Nah, untuk kamar yang sudah ready, ini bangunan yang baru ya. Termasuk yang itu juga bangunan baru. Kalau dari bangunan yang di depan udah kelihatan hanya ada 2 pintu, berarti hanya ada 2 kamar. Untuk bangunan sini, ini nanti Hampat akan masuk ke dalam. Ada berapa kamar sih gitu loh. Termasuk ini ada balkonnya. Wah, nih Hampat pakai Sule nih, Supra Legend. Kemudian untuk bangunan yang lama, ini ada di depan bangunan yang lama, kamar-kamarnya, termasuk yang di pojok sana, seperti itu. Jadi asiknya kalau misalkan kita menginap di Villa Tugu Langit, itu kita bisa menikmati menghabiskan waktu dengan ngopi, makan Indomie kuah, Indomie goreng, makan roti bakar, dan lain sebagainya. Itu kita disuguhkan dengan sebuah lukisan alam yang bagus banget, yaitu ini adalah jalur Sikarim. Nih, jalannya kelihatan kan? Nah, ini adalah jalan atau jalurnya Sikarim. Tuh, kebetulan ada motor yang lagi naik gitu, nanjak. Woi, keren kan? Lukisan alamnya, pemandangan yang disuguhkan kalau kita menginap di Villa Tugu Langit. Keren banget. Ini bener-bener Hampat excited banget karena hari ini lagi bagus cuacanya, jadi enak kalau Hampat ngevlog. Ya, tapi meskipun di depan agak ketutupan kabut, jalannya bagus banget itu kalau nggak ketutupan dengan kabut, seperti itu. Dan untuk area parkirnya, ini bisa dibilang luas banget untuk menampung kendaraan roda 4, mobil, kemudian elf, kemudian high-ace, ataupun kendaraan-kendaraan motor, seperti itu. Dan termasuk ini juga sebenarnya bangunan baru, tapi belum bisa Hampat masuki karena ini masih progres pembangunan. Jadi belum finishing. Tuh, ini juga bangunan baru, sehingga total ada 23 kamar. Keren. Yaudah, Hampat akan masuk ke kamar yang baru aja. Untuk memasuki kamar yang baru, ini karena Hampat dari luar, Hampat akan lepas sepatu dulu. Oke, Hampat udah lepas sepatu. Nah, yuk kita hitung ada berapa kamar sih di bangunan yang baru ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kamar. Sebentar. Ini di bawah juga ada akses lagi nih, ada ruangan ini. Kayaknya di bawah juga apakah mau dibikin kamar atau entahlah, kurang tahu. Nanti coba kita tanya ke ownernya.
Oke, ini kayaknya ada orangnya, Hampat nggak akan masuk. Coba kita masuk salah satu kamar. Ini udah kebuka. Oke, kuncinya dia masih menggunakan kunci seperti ini, dan ada gantungan kunci dengan nomor kamarnya, yaitu room D. Kemudian ada kontak person, bagus banget ini. Jadi memudahkan kita kalau misalkan kita butuh sesuatu, ada nomor telepon yang tertera. Bolak-balik juga sama informasinya. Sip. Tuh. Ya kan, D, dan ini juga D. Oke, ketika kita akan masuk ke kamar, ini kita langsung disuguhkan dengan sebuah view kalau misalkan tirainya ini kebuka. Tapi memang setapan awal tirainya itu pasti kebuka untuk memberikan kesan kita tiba di sini dengan keadaan capek setelah perjalanan jauh. Begitu masuk kamar, kita langsung disuguhkan dengan sebuah pemandangan yang Masya Allah, keren banget. Wow, ini pemandangannya tadi Hampat lihat dari luar sana kan. Yuk, bentar. Wih, anginnya kenceng. Anginnya kenceng banget ini. Wah, ini di luar anginnya lagi kenceng banget. Jadi Hampat lihat dari dalam aja. Tuh lihat pohon-pohon pada. Oke, ini kan juga kebetulan kacanya juga lagi bersih, jadi kelihatan dengan sangat jelas. Oke, di sini ada balkoni, sudah disediakan dengan 2 kursi dan 1 meja kecil untuk menikmati sebuah pemandangan. Dan Hampat minta maaf, Hampat nggak bisa keluar karena ini anginnya kenceng banget, bahaya nanti hembusan angin kenceng itu nanti akan merusak dari pintu tersebut. Oke, kemudian tapi di sini tidak ada partisi yang untuk skat, sehingga bisa melihat tamu yang ada di sebelah kiri maupun tamu yang berada di sebelah kanan yang juga sama-sama sedang duduk di balkoni menikmati sebuah pemandangan. Wih, bener asik banget loh. Wow, keren. Kemudian baru kita sekarang lanjut ke bednya. Untuk size bednya ini bisa dibilang yang double bed, yang tidak begitu lebar, tapi cukuplah untuk 2 orang. Kalaupun kalian membawa anak-anak, bisa ditempati untuk 3 orang, tapi mungkin maksimal banget lah ya. Dan disediakan 1 guling seperti itu. Kemudian ada gantungan untuk pakaian, dan juga sudah disediakan hanger, ada 2. Mungkin kalau kalian kurang bisa kalian request mungkin ya, kalau misalkan ketersediaannya masih ada. Lalu ada cerminnya bagus banget, dibentuk unik seperti ini. Dan ada meja kecil yang bisa kalian manfaatkan untuk naruh-naruh perbekalan kalian, ciki-ciki, coklat, minuman, wah segala macam taruh di sini kan. Terus ada recycle bin, udah ada tisu, kemudian sudah ada colokan ini buat kalian ngecas gadget dan lain sebagainya, adaptornya. Lalu oke, untuk dari size kamarnya ini bisa dibilang kurang lebih 15 square meter. Dan sekarang baru kita melihat untuk kamar mandinya. Hampat nyalakan dulu. Nggak nyala cuy. Yaudah, Hampat pakai flash aja. Oke, Hampat nyalakan flash aja biar nggak terlalu gelap. Ini adalah inside dari bathroomnya. Sudah ada toilet, kemudian shower, yang pastinya juga sudah ada air panasnya, seperti informasi yang tertera di signboard yang di depan tadi. Kemudian juga ada gantungan untuk handuk, pakaian, dan lain sebagainya. Ya, ini lampunya nggak nyala, yang listriknya lagi dimatiin. Terus ini juga bagus, tinggi, dan misalkan ini kamar mandi kita tutup pintunya, oke, dia rapet, sehingga tidak perlu khawatir kalau airnya akan nyiprat sampai ke luar. Jadi nggak perlu khawatir. Nice. Jadi minimalis banget, simple, tapi memiliki value yang bagus banget. Oh, sebentar. Ini anginnya lagi tenang ini. Hampat buka. Oh iya, pas lagi tenang. Oke. Sip. Hampat akan keluar perlahan-lahan. Wow. Mumpung anginnya lagi tenang ini. Nah, ini tampilan untuk balkoni di kamar-kamar sebelah.
seperti ini. Jadi kita bisa melihat parkiran juga sepintas. Kalau misalkan untuk memastikan kendaraan kita aman nggak kelihatan. Tapi ya mungkin parkiran juga nggak mungkin sampai seperti motor yang ada di sana ya. Tuh nggak mungkin lah, karena kan itu dipakai untuk public area, untuk orang duduk menikmati sebuah pemandangan. Oke. Wah, Masya Allah, keren banget. Ini balkoninya, ini tampilan kamarnya dari luar, dari balkoni. Cakep banget. Lihat, apa tutup aja dulu. Takut nanti kena angin kenceng, bahaya itu. Wow, lihat. Ini adalah ladang-ladang petani di pegunungan. Wah, kabutnya udah mulai turun tuh. Yang sebentar lagi akan menutupi lukisan alam yang cantik banget seperti ini. Dan ini jalan Sikarim ini, menuju ke air terjun Sikarim juga sampai ke kota Wonosobo. Kalau misalkan kita mau ke Wonosobo bisa lewat sini. Mungkin kalau untuk arah ke Wonosobo melalui Sikarim aman ya, karena jalanannya kebanyakan turunan. Daripada kita muter balik lagi harus lewat ya, dan ya intinya muter balik. Tapi kalau misalkan dari Wonosobo kita ingin ke Dieng sini, mungkin hindari untuk melalui Sikarim kalau dirasa kita ragu-ragu, karena ya jalannya kan terkenal dengan tanjakannya ekstrim banget seperti itu. Oke, sip. Nah, ini tampilan kamar, mumpung nggak ada tamu di sebelah. Sama semuanya sih, layoutnya sama, yang membedakan adalah warna spraynya seperti itu. Oh ya, hampat lupa, ini belum ada selimutnya. Nah ini, jadi di setiap kamar juga mendapatkan selimut ya, tuh seperti di kamar sebelah ya. Tuh, oke, sip. Dan untuk tirainya ini hanya satu layer, jadi nggak ada tirai yang warna putih, jadi langsung tirai yang tebal seperti ini. Yaudah, yuk kita masuk ke kamar lagi. Tutup pelan-pelan, anginnya kencang banget. Oke. Dan di dalam kamar ini, karena tidak ada jendela dan juga tidak ada ventilasi, tuh tidak ada, sehingga kita tetap terjaga kehangatannya. Bahkan di atas pintu pun juga tidak ada ventilasi gitu loh. Jadi tetap terjaga kehangatan dari ruangan ini. Karena kan balik lagi, memang di daerah sini dingin banget gitu loh. Cuman memang harus rutin untuk dibuka biar ada sirkulasi udara yang masuk gitu kan. Karena di atas pintu ini kaca loh, jadi nggak ada ventilasi juga. Dan di kamar mandi tadi juga kayaknya nggak ada. Oh, alhamdulillah udah nyala. Iya, di kamar mandi juga nggak ada. Bahkan exhaust pun juga nggak ada di sini. Yes, betul, nggak ada exhaustnya. Nah, ini tampilan kamar mandinya, mumpung udah dinyalakan lampunya. Oke, sip. Di belakang pintu ada apa? Nggak ada gantungan. Jadi kita untuk menggantung pakaian ada di sini. Nah, ini udah ada gantungannya. Bisa juga dimasukin ke cantolan sini. Seperti itu. Nice. Kemudian ada bidetnya, jadi nggak usah khawatir kalian kalau misalkan habis menggunakan toilet. Oke, apa tutup. Untuk lampu kamar ini tombolnya. Jadi lampunya bisa dibilang cukup karena ada dua, satu yang menggantung, yang satu lagi yang di atas. Sip, itu aja yang bisa Hampat. Oh ya, sebelum Hampat akhiri, hampir lupa kan. Ini Hampat matiin. Ini nih ada. Nah, ini nih. Jadi setiap kamar itu memang sudah disediakan sandal. Dan ini sandal free, tapi tidak boleh dibawa pulang. Ini untuk memudahkan kalau misalkan kita sebagai tamu lupa untuk bawa sandal kan, tapi dari pihak Tugu Langit itu sudah menjadikan sandal. Dan ini semuanya all size sih. Ini nggak tahu ini ukuran berapa nih, 40 sampai 41. Kalau yang ini ukuran 40 sampai 41 ya, rata-rata ukurannya 40 sampai 41. Tuh hampir di semua ini. Terus, nah ini enaknya ada share kitchenette yang minimalis tapi
stylish juga sih untuk desainnya. Dan sudah lengkap, ada dishwasher di sini, kemudian peralatan makan, minum, sampai permangkokan pun juga lengkap. Kemudian ada stove juga, ada 2 lagi untuk kompornya, dan ini bukan kompor listrik ya. Sudah kelihatan, kalau kompor listrik dia kan rata, nggak mungkin ada benjolannya seperti ini. Dan ini juga free use, sudah termasuk gas yang disediakan oleh pengelola. Wah, ternyata ada magic comb juga nih. Kalian bisa untuk masak nasi, ada panci, ada teko juga, lengkap sih bisa dibilang untuk peralatan dapurnya. Kemudian ada dispenser. Terus di sini juga semuanya kaca, jadi terkesan agak luas. Jadi dia tidak tertutup semuanya dengan tembok. Dan ini kita bisa buka sih sebenarnya, kan nggak salah. Oke, nice. Ini dia untuk area dapur. Ini ada lampunya di sini, coba kita nyalakan. Oke, cakep. Untuk 3 lampu ini di sini saklarnya. Nice. Wow, keren ya. Ini yang membuat tamu betah berlama-lama menginap di akomodasi ini karena memiliki dapur bersama, itu intinya. Jadi bisa menikmati liburan dengan experience memasak seperti itu. Kemudian di share living room ini juga sudah disediakan fasilitas TV, smart TV pastinya, dan ini ukuran 42 inch. Merek Hisense. Oke. Nah, tuh kan semuanya sudah ada rak dan sepatu, dan itu pot, bukan tanaman asli. Oke, ini sitting area di share living roomnya. Jadi memang tidak banyak tersedia untuk kursinya, tapi kita bisa juga memanfaatkan lesehan, lebih enak sih. Untuk menikmati sebuah fasilitas smart TV dan sambil menunggu teman kita menyelesaikan experience memasaknya. Ya enggak? Oke, saat ini Hampat berada di kamar yang pojok dengan sebuah view yang berbeda. View-nya dia langsung memandang ke Bukit Sikunir. Nah, itu di depan tuh Bukit Sikunir itu. Coba kita keluar ke balkoni. Anginnya kenceng nggak ya? Oh, enggak. Iya. Oke. Nah, itu adalah Bukit Sikunir tuh. Dan view-nya ke jalan. Nah, jadi nanti biar dapat gambaran beda-beda view dari kamar yang dimiliki di Tugu Villa Langit. Dan kali ini Hampat juga berada di kamar yang pojok dengan view yang berbeda juga. Kalau kamar-kamar yang tadi di tengah itu kan view-nya ke jalur Cikarim dan lukisan alam yang bagus banget. Nah, ini kan balkoninya kelihatan nih. Sedangkan untuk kamar yang di pojok ini view-nya nggak kalah cantiknya dengan kamar-kamar yang lainnya. Jadi definitely bisa dikatakan semua kamar memiliki amazing view, pemandangan yang bagus banget, yang cantik banget. Dan kamar ini pun juga dia memiliki view Bukit Sikunir di depan itu. Dan bahkan Telaga Cebong kelihatan tuh airnya. Tuh, kelihatan tuh airnya tuh, Telaga Cebong. Nah, sip, ini dia. Dari sini kelihatan Telaga Cebong loh. Keren. Dan juga ke jalan. Nah, tadi kan kamar yang sebelah, yang tadi Hampat juga masuki, yang view-nya juga seperti ini. Keren. Wah, ini bener sih salah satu akomodasi yang memiliki pemandangan yang bagus banget. Baik dari sisi manapun, keren. Ini Hampat tutup dulu. Biar nggak kena angin, bahaya nanti. Hampat akan jalan ke balkon yang sini. Nah, tuh kita bisa melihat tamu-tamu kalau misalkan lagi pada nongkrong di depan yang sama-sama menyaksikan sebuah pemandangan yang bagus banget. Masya Allah, keren banget. Coba kita berhenti sejenak, diam sejenak, mendengarkan suara kicauan burung. Kedengaran, mudah-mudahan sih masuk ke mikrofon
dari ini ya, gadget ini ya, HP. Waduh, keren banget. Wah, yakin ini keren ini. Bisa Hampat jadikan rekomendasi ke para sahabat yang suka touring, kemudian ingin staycation dengan pasangan, dengan teman, dengan keluarga. Bisa di Tugu Villa Langit. Serius, pemandangannya aduhai, pokoknya dah keren banget. Kalau misalkan cuaca lagi bagus ya, ini kan tidak garansi atau tidak garansi bener-bener selalu mendapatkan pemandangan yang seperti ini. Oke sahabat, sekarang kita lanjut masuk ke area yang villa. Itu kan untuk homestay-nya tadi udah, sekarang Hampat masuk ke yang kategori villa. Karena untuk yang villa ini cuma ada satu unit, jadi sahabat harus saling rebutan. Ini udah tak buka ya pintunya ya. Ini kalau ditutup ya seperti ini. Nah, untuk yang villa itu kamarnya nomor 6. Jadi diingat-ingat ya untuk rebutannya kalau misalkan mau reserve, request kamar nomor 6. Ya, tapi biasanya nanti penjualan pasti udah ada villanya. Untuk tangga ini nanti Hampat akan ke atas. Ini adalah untuk yang homestay-nya juga, sama homestay tapi yang bangunan lama. Kalau yang di awal tadi kan homestay bangunan yang baru. Oke, kita lanjut. Nah, ini untuk yang tipe villa, kita di area outdoor-nya dulu. Ini private living room. TV, smart TV juga dengan ukuran 32 inch. Dan ini menggunakan seat yang dari bambu. Kursinya asik sih. Udah ada dispenser. Kemudian ada meja makan dengan 4 kursi. Kemudian ada dapur yang lengkap juga fasilitasnya. Tuh, keren kan? Nah, ini kalau kalian agak risih bisa ditutup biar nggak dilihat dengan tamu yang berada di kamar yang di depan ini. Ini view dari villa. Nah, itu homestay bangunan yang baru. Yang lantai atas nanti Hampat setelah dari sini ke atas itu homestay, kamar homestay untuk bangunan yang lama. Kemudian kita lanjut ke kamar. Tara. Nah, ini masih belum di setup ya. Wajar lah Hampat review dengan suasana yang natural aja. Kalau nunggu di setup nanti kelamaannya. Tapi yang jelas ada 2 bantal, 1 guling. Begitu juga yang di sini 2 bantal, 1 guling seperti itu. Dan view-nya, wah. Tapi Hampat tuh favorit ini loh. Asik loh ini kamar yang paling pojok nih, ya enggak? Keren. Tuh, asik tuh kamar pojok. Ini motor bisa masuk ya, tadi Hampat sudah ngeliat. Motor bisa parkir di sini kalau kalian pesan kamar yang di pojok situ. Nomor berapa nggak tahu sih. View-nya juga bisa dapat jalan masuk dari arah Dieng titik 0 Banjarnegara ke Sikunir atau Sembungan, desa Sembungan. Ini masuknya area Sembungan seperti itu. Oke, di dalam kamar ini temanya semi Skandinavian. Sudah ada cermin, gantungan baju. Oke, lanjut. Ini kamar mandinya ada 1 dan pastinya sudah ada air panas juga. View kamar mandinya menghadap ke luar. Asik ya, mandi sekaligus bisa melihat sisi luar. Tapi dari luar kelihatan ini ya, karena ini kacanya transparan ini, nggak ditutupin warna-warna hitam. Ada toilet dan ada bidetnya juga tuh, semprotan. Oke, ini untuk villanya. Ini ada user wifi dan passwordnya juga. Sip, wih, sinar matahari dapat nih masuk ke kamar. Oke, setelah ini Hampat langsung menuju ke kamar homestay yang ada di lantai atas untuk bangunan yang lama. Cukup ya untuk yang villa. Atasnya juga sama seperti ini penerangannya. Sip, sekarang kita lanjut ke kamar homestay. Kira-kira di atas ada berapa kamar ya? Kita naik tangga. Wow, ada share kitchen-nya juga di sini. Ya jelas, karena ini adalah homestay sama kayak di bangunan yang baru homestay. Jadi ada 1 share kitchen. Oke, share kitchen-nya lengkap juga, dapur, peralatan segala macam.
Lanjut ke salah satu kamar. Nah, untuk di tipe homestay yang atas, untuk bangunan yang lama, ini ada 5 kamar. 2 unit untuk yang tipe double bed plus extra bed. Keren kan, udah ada extra bednya. Jadi bisa untuk 3 orang. Kalau kalian mau berempat, bisa sih, dipaksakan bisa. Seperti itu. Tenang, semua udah dapat selimut kok di semua kamar. Wah, ini perlu perawatan, nanti Hampa coba info ke ownernya. View-nya asik. Karena jendelanya lebar banget. Jadi kita puas untuk melihat view dari dalam kamar. Nice. Keren view-nya loh. Ada balkoni, ada sitting area. Tapi anginnya lagi keras banget nih. Tuh, nggak berani Hampa buka. Wah, suaranya wus-wus. Aduh, ngeri-ngeri. Kemudian ada gantungan juga. Kemudian ada private bathroom. Tuh, seperti ini. Ya, size kamar mandi semuanya hampir sama sih. Wah, kayak bau gas ya. Oke. Sip, ini dia. Jadi untuk tipe double bed plus extra bed satu ada 2 unit. Oke, lanjut. Ini yang unit pertama untuk double bed plus extra bed. Ini yang kamar kedua. Nah, double bed plus extra bed, cuman bedanya kalau kamar ini extra bednya nggak dapat dipan, nggak ada duvetnya atau dipannya. Jadi ditaruh di bawah, tapi nggak masalah karena balik lagi memang ini konsepnya adalah double bed plus extra bed gitu kan. Dimana-mana extra bed memang pasti nggak ada dipan, cuman kebetulan kamar yang tadi itu extra bednya ada dipannya seperti itu. Mungkin ke depan owner juga akan menambahkan duvet atau dipan untuk extra bed kasurnya. Ini view-nya juga nggak kalah bagusnya dengan kamar yang di sebelah tadi. Wah, amazing, keren. Ada balkoni juga. Wah, pokoknya ini kamar semuanya mendapatkan view kok. Ini kamar mandinya. Tuh, semuanya sama semua kok. Oh, ini getaran dari kaca nih. Kok nyala lampunya? Matiin aja. Oke, sip. Cukup ya untuk yang double bed plus extra bed. Cuman ada 2 unit kamar aja. Di sini sama di sebelah persis tadi. Gitu. Ada ventilasinya. Yuk lanjut ke kamar yang lain. Oke, sebelum Hampa lanjut ke kamar yang lain, ini share living room. Bisa muat banyak ini di sini. Kemudian wah, ada mic dan sound system. Ini berarti bisa dipakai untuk karaokean kalian di sini. TV, smart TV dengan 32 inch dan tenang, semua fasilitas sudah free wifi sesuai yang ada di signboardnya. Seperti itu, ini living roomnya. Asik ya. Terus arah kiblat, ada informasi arah kiblat. Ini ada balkoni tapi lagi kotor, Hampa nggak akan keluar. Yuk kita ke kamar yang double bed saja tanpa ada extra bed. Nah, kalau yang tipe kamar ini double bed tanpa ada extra bed itu ada 3 unit di sini, kemudian di sebelah ini sama di sebelah ini tadi. Nanti kita masukin satu-satu. Wah, ini juga nggak kalah bagus view yang didapat, cuman bedanya kamarnya ini atau bednya tidak menghadap ke sana. Kenapa ya? Mungkin karena terlalu mepet dengan pintu. Kalau ditaruh di sini terlihat sempit. Alhasil, tapi sebenarnya bisa sih ini dipakai bednya di sini. Keren, ini enggak? Daripada di sana hadapnya ke tembok. Tapi it's okay lah. Yang jelas berada di kamar ini pun juga masih mendapatkan sebuah pemandangan yang bagus banget. Wow. Keren. Yuk lanjut ke kamar double bed yang unit lainnya. Oke, lanjut ke kamar double bed yang unit kedua. Seperti ini. Nah, ini baru cocok. Bednya menghadap ke jendela. Langsung dapat view. Wah, keren. Ini ada jendela dan bisa dibuka nih. Oke, seperti ini. Terus lanjut ke kamar yang lain. Berarti ini sisanya, nomor 5. View-nya apa ya kira-kira? Alamak. Apa nih?
Tak ada view. Woi. Oke, mungkin sahabat bisa harus diingat-ingat homestay untuk bangunan yang lama, kamar nomor 5 yang double bed. Tak ada view, jadi rugi kalau misalkan kalian dapat kamar yang ini. Tuh. Ini belum dibersihin sama ownernya. Oh, nggak dapet view. View-nya nyempil. Iya, tembok dan iya sih. Nah, mudah-mudahan kalau sahabat menginap jangan sampai kebagian kamar homestay bangunan lama double bed dengan kamar yang nomor 5. Ini kamar nomor 5 ya, diingat-ingat ya. Tak ada view. Ini biasa dipakai untuk duduk-duduk ini. Nyala nggak sih lampunya? Lampunya nggak nyala, sebentar. Hampat nyalain flash. Oke, ini udah nyala flashnya. Oke. Oh, beda. Ini beda sendiri kamar ini. Semua kamar udah kloset duduk. Ini masih kloset jongkok. Mudah-mudahan sahabat tidak mendapatkan kamar yang ini ya, karena bener-bener nggak dapat view sih. Oke deh.